Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kita membahas tentang sentralisasi, ya, sistem kepemimpinan sentralisasi, sekarang kita akan membahas tentang sistem kepemimpinan desentralisasi, ya, kebalikannya. Desentralisasi dikatakan sebagai penyerahan kewenangan atau sebagai pengalih tanggung jawab kewenangan dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah. Itu kalau kita berbicara kepemimpinan wilayah gitu ya. Kalau kita berbicara tentang organisasi atau perusahaan, berarti top manager mendelegasikan atau menyerahkan sebagian atau sepenuhnya tanggung jawab kewenangan kepada manajer-manajer yang ada di bawahnya, mulai dari middle manager sampai dengan ke low manager. Ya. Itu prinsip dari desentralisasi. Jadi kewenangan itu tidak hanya dipegang oleh satu orang, pemimpin tertinggi, tapi kewenangan itu didistribusikan ke manajer-manajer pada level yang paling bawah, middle gitu ya, sesuai dengan cakupan tanggung jawabnya. Ya, ketika dia manajer keuangan, ya dia diberi kewenangan untuk mengatur segala macam apapun kebijakan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Ya. Ketika dia manajer produksi, maka semua yang berkaitan dengan kegiatan produksi, memproduksi apa, berapa biayanya, penentuan harga pokok dan lain sebagainya itu dilakukan oleh manajer produksi. Gitu. Jadi prinsip sederhananya seperti itulah. Ya. Kemudian kelebihannya, ya. Kelebihan desentralisasi yang pertama tadi kebalikan dari sentral, ya, meningkatkan motivasi manajer level bawah dan karyawan. Ya. Artinya apa? Ketika kita memberikan mereka tanggung jawab, memberikan mereka kewenangan sesuai dengan porsinya, otomatis si manajer level bawah dan manajer level menengah itu berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan performa dirinya. Ya, performa kinerja perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya, ya, sehingga dikatakan ini dapat meningkatkan motivasi, ya, karena apa? Mereka dinilai dari apa yang mereka capai, ya. Ketika sudah dilimpahkan kewenangannya, ya otomatis capaiannya itu menjadi tolak ukur si top manager, ya, si manajer pada level atas untuk memberikan penilaian kinerja terhadap si karyawannya, terhadap si manajer pada level bawah, gitu kan. Sehingga mereka leluasa untuk mencurahkan idenya, memberikan seluruh kemampuannya untuk membuat kinerja yang lebih baik, ya. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, keputusan yang dibuat lebih dekat ke pelanggan. Ya. Kalau tadi kita berbicara sentral, itu bahwa keputusannya itu tidak selalu dekat dengan pelanggan, tapi karena keputusan itu ada pada level manajer tingkat bawah yang paham betul bagaimana situasi dan kondisi pelanggan, karena mereka langsung bersinggungan dengan pelanggan, ya, otomatis keputusan yang dibuat, kebijakan-kebijakan yang dibuat itu pro terhadap pelanggan. Contohnya misalnya ketika ada kerusakan elektronik, ya. Anggaplah ini perusahaan elektronik. Ketika terjadi kerusakan pada barang elektroniknya, gitu, ketika sentralisasi, otomatis untuk pemberian garansi harus menunggu persetujuan dari pusat, gitu kan. Tapi ketika dilakukan proses kepemimpinan desentralisasi, ya, maka yang memutuskan apakah yang bersangkutan itu berhak diberikan garansi atas kerusakan barangnya atau tidak, itu ada di level manajer bawah, ya, yang langsung berhubungan dengan mereka, gitu kan. Nah, biasanya keputusan yang diambil oleh sentral tadi, ya, manajer puncak itu tidak selalu pro terhadap pelanggan, ya, karena dia tidak tahu apa sih kondisi yang sebenarnya di lapangan, ya. Kalaupun ternyata itu tidak sesuai dengan mekanisme garansi yang sudah mereka keluarkan, tapi sisi lain misalnya ketika itu tidak sesuai, ada cerita, gitu kan. Misalnya si pelanggan ini mengatakan, oh ini memang sudah tidak mendapatkan garansi, gitu kan, karena mungkin kecebur air atau apa, gitu kan. Tapi lihat bagaimana kondisi si pelanggannya langsung. Misalnya pelanggannya itu
mengatakan kondisi kecebur airnya itu pada saat ada ketidaksengajaan, kemudian ada hal-hal yang mengharuskan dia seperti itu. Resiko-resiko yang sebetulnya itu bisa saja dihindarkan, cuman karena karena situasi dan satu kondisi dan lain hal gitu misalnya, itu ternyata diberikan ya oleh si manajer level bawah, diberikan kebijakan ya supaya si karyawan ini senang, kemudian tidak terlalu banyak merugikan perusahaan, ya otomatis mereka mendapatkan servis garansi yang sebetulnya tidak layak mereka dapatkan gitu kan. Nah, ini kan tidak terjadi ketika kita berbicara yang sifatnya objektif gitu kan. Objektif itu apa? Ya kalau tidak sesuai aturan ya jangan dikasih gitu kan. Biasanya itu level-level manajer top gitu kan, dia selalu berpedoman sama apa yang sudah menjadi aturannya. Ketika aturan mainnya dilanggar, ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak akan dikasih. Tapi pada level manajer yang tingkat bawah, syaratnya tidak terpenuhi, tapi lihat bagaimana kondisi konsumennya, customernya, ada ketidaksengajaan atau sengaja gitu kan dan lain sebagainya. Dia tahu, dia berempati terhadap si pelanggannya, dan dia memutuskan sesuatu yang memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Sehingga apa? Si konsumen itu menjadi lawyers ya. Ketika perusahaannya itu dihujat habis-habisan oleh pelanggan, dia datang sukarela untuk memberikan pembelaan terhadap perusahaannya. Oh, perusahaan ini bagus kok, layanan purna jualnya bagus. Ketika produk saya itu kemarin rusak, meskipun tidak mendapatkan garansi, tapi diberikan keringanan untuk perbaikan dan lain sebagainya gitu. Itu hal-hal subjektif yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita berpedoman sama aturan. Ya. Kemudian melatih dan mengembangkan manajer junior ya tadi untuk problem solving misalnya ya, memecahkan masalah dan lain sebagainya. Itu kan proses melatih mereka supaya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan kewenangan kepadanya gitu. Melatih dan mengembangkan manajer junior. Kemudian kelemahan dari desentralisasi yang pertama, pengambilan suatu keputusan tidak selalu strategis. Ya jelas, karena keputusan itu ada dan tersebar di berbagai lini manajer. Ya. Dan tidak semua manajer memutuskan hal-hal yang sifatnya strategis. Strategis itu maksudnya sifatnya umum. Ya. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu berdasarkan situasi dan kondisi. Insidentil, kalau di bahasa ilmiahnya itu insidentil, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi ya, dan diputuskan tidak sekali memutuskan untuk berbagai macam situasi, tapi setiap situasi keputusannya berbeda-beda gitu kan. Nah, sementara kalau sentralisasi kan satu keputusan sifatnya umum diimplementasikan ke banyak hal ya. Jadi keputusannya umum tapi diterjemahkan, didefinisikan oleh semua lini dalam berbagai kegiatannya dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Kalau desentral ya keputusannya satu dan sekali pakai. Ya tadi misalnya dia memutuskan untuk membantu si customer yang mengalami kerusakan gitu kan, barangnya yang sudah dibeli sama kita, yaitu untuk itu aja gitu kan, untuk situasi dan kondisi saat itu. Ketika ada situasi dan kondisi yang lain yang juga berbeda case-nya gitu misalnya, dia akan memutuskan hal yang lain lagi. Kemudian sulit untuk mengontrol keuangan yang ketat atau resiko biaya. Ya, kewenangan selalu dibarengi dengan resiko biaya. Ya. Resiko biaya ini tidak bisa dipungkiri karena sebetulnya biaya ini berbanding lurus dengan kinerja ya. Ketika kita mau kinerja perusahaan bagus, otomatis ada cost yang harus kita korbankan. Gitu ya. Ya, itu sudah mutlak lah. Artinya sebetulnya ini hanya kekhawatiran ya dari kelemahan desentralisasi jika biaya-biaya itu ya, keuangan itu disalahgunakan ya. Sehingga kita sebagai top manager misalnya, ketika kalian nanti berlaku sebagai top manager, berikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada siapa yang kalian pimpin ya, tapi juga lakukan proses penyadaran diri bahwa keuangan itu harus dilaporkan secara akuntabel ya. Jadi semuanya transparan
gitu ya.